Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 218. Di sebuah perusahaan, di gedung utama di ruang tengah, yang biasa dipakai membahas masalah penting. Terlihat kini, ada begitu banyak orang, yang sedang bersiap diri, untuk melakukan pertemuan, bicara masalah pekerjaan. Nampak staf-staf kantor utama berkumpul semua di situ. Apalagi kebetulan hari ini ada tamu perusahaan yang baru datang, maka tempat duduknya diatur saling berhadapan dengan jarak yang berjauhan. Jadinya yang terlihat Kauri dan temannya yang telah tiba di sini. Tempat duduknya di sebelah kiri semua, sedang Angelika sendiri bersama staf kantor lainnya berada di sebelah kanan. Jadinya mereka itu bisa saling melihat, saling memandang antar satu dan lainnya. Lalu tak lama kemudian, acara pun dibuka. Kauri yang jadi ketuanya segera berjalan menuju tempat depan. Di meja utama, yang di sampingnya ada layar yang biasa dipakai, memperlihatkan gambar untuk menjelaskan presentasi perusahaan. Kauri itu bicara tentang materi pelajaran yang menyangkut keuangan. Angelika jadi sinis melihatnya. Ia pun berbisik pelan. Angelika berucap di hati, itu kan pelajaran kuliah, ngapain dibawa ke sini? Gua juga masih ingat, kagak usah diulang gitu. Angelika nampaknya masih menaruh tak suka akan Kauri yang bicara. Di sela hal yang demikian, di saat meeting yang berlangsung, Kenshin dan Iwan yang membawa troli keranjang yang berisi makanan minuman kini sudah di depan pintu ruang utama, yang saat ini ada meeting di dalamnya. Petugas yang di situ pun lalu mempersilahkan Kenshin dan Iwan pun melajukan langkahnya. Ia terlihat berjalan pelan sambil posisi tangannya yang mendorong troli keranjang. Kemudian yang ditunggu pun datang. Mereka kini tiba di dalam, namun posisinya masih di ruang pojokan, belum membagikan makanan. Mereka mempersiapkan dulu di atas piring-piring, di gelas-gelas yang terbuat dari kaca. Di sela hal yang demikian, Kenshin lalu mendengar suara yang sangat dikenalnya. Segera saja ia mengalihkan pandangannya melihat ke acara meeting. Lalu kemudian, saat Kenshin melihat sebentar, terkejutlah dirinya, terkaget hatinya ketika melihat wanita yang lagi bicara di depan. Ternyata itu ceweknya sendiri. Kauri terlihat nampak tangannya yang memegang sebuah mic. Ia bicara sambil jarinya menunjuk layar. Kenshin yang terkaget, hatinya yang berdetak kencang. Ia pun bicara di hati, "Lo itu Kauri, kok dia di sini? Ada apa ini?" Kenshin bertanya-tanya, merasa bingung jadinya, merasa gugup pula karena Kauri yang tiba-tiba di sini. Lalu ia pun melihat lagi di sekitarnya itu. Ternyata tak hanya Kauri, teman sekantornya pula mengikuti meeting ini. Kenshin makin tak mengerti akan apa yang terjadi. Ia masih terdiam sejenak di tempatnya berdiri. Lantaran hal yang demikian, Kenshin pun menjadi ragu akan melanjutkan membagikan minuman. Sempat berniat keluar, namun di belakangnya tiba-tiba ada seorang perempuan yang jadi staf kantor di sini. Ia pun lalu bilang ke Kenshin, "Ayo mas, cepat bagikan makanan dan minumannya. Jangan berdiam saja di sini. Entar tamu itu tak nyaman." "Apa masnya ini ingin bikin malu perusahaan?" Kenshin mendengarnya. Ia lalu menyahutnya, "Baik mbak, saya akan kerjakan." Karena dirasa tak mungkin menghindar, Kenshin itu nampaknya pasrah saja jika nanti semua akan mengenalnya. Kemudian ia pun bersiap membagikan makanan dan minuman. Tak berselang lama, Kenshin yang sudah berjalan itu dilihat Angelika. Hatinya langsung berkata, dia lagi. Kagak ada orang lain ngapa? Kok melulu melihatnya? Suntuk gua jadinya." Kenshin itu melangkah pelan, yang arahnya langsung menuju ke tempatnya Kauri. Kauri yang tiba-tiba melihat Kenshin sedang mendatanginya. Kauri pun berhenti bicaranya. Pandangannya dialihkan segera ke seorang lelaki berseragam cleaning service, yang tak lain cowoknya sendiri, yang lagi mengantar konsumsi. Kauri tertegun jadinya. Ia hanya melihatnya saja. Jadinya lala temannya yang mengetahui itu sampai merasa khawatir dibuatnya. Jika Kauri menjadi lupa, lalu ia menyebut nama yang tak boleh disapa. Berjalanlah Kenshin sudah mendekati. Ia pun menaruh makanan itu di meja yang dekat dengan Kauri.
Sembari Kenshin tersenyum, ia pun bilang, ini Yamba roti dan minumannya. Aku taruh di sini. Kaori pun hanya melihatnya saja, tanpa berucap kata, seolah tak mengenal akan pria di dekatnya. Kenshin pun juga sama, tak menyebut nama, hingga Kenshin itu berlalu saja, meninggalkan Kaori. Angelika yang melihatnya, kemudian ia mengira, Kaori pasti tak suka akan kehadiran cleaning service yang di dekatnya seperti itu. Ia pun lalu berprasangka, coba Kaori itu, kalau nggak lagi rapat kayak gini, pasti tuh Kaori menolak pemberian cleaning service, apalagi dari cowok itu, yang menyebalkan sekali. Kaori pasti nggak mau menerima, bahkan mungkin akan marah. Angelika melihat Kaori, masih dikira seperti dulu. Kaori sendiri, nampaknya masih ingat akan pesan yang disampaikan. Jadinya saat melihat Kenshin, meskipun di dekatnya, Kaori nampak dingin sikapnya. Waktu pun berjalan seperti adanya, acara meeting masih dilanjutkan. Setelah beberapa saat, Kaori sudah selesai bicaranya. Ia lalu kembali ke tempat duduknya yang semula. Di tengah hal itu, saat ia telah sampai, tak sengaja tangannya menarik tapla meja hingga sampai ke belakang. Minuman di atasnya pun jadi tumpah semua. Gelasnya jatuh ke bawah dan tentu saja menjadi pecah berkeping-keping. Suaranya terdengar seisi ruangan. Alhasil di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung, mereka semua pun mengalihkan pandangannya ke arah mejanya Kaori, termasuk pula Angelika yang melihat juga. Lalu Kenshin yang mengetahui hal itu. Ada gelas pecah di mejanya Kaori. Langsung saja Kenshin berjalan menghampiri, mendatangi ke tempat yang dimaksud. Seperti jadi khawatir kalau Kaori terkena pecahannya. Kenshin nampak jalannya agak cepat, hingga semua orang pun melihatnya, termasuk pula Angelika yang merasa ilfil jadinya karena hal itu dianggapnya cleaning service ini yang hanya cari perhatian, hanya cari muka saja. Angelika itu memperhatikan dari tempat duduknya yang ada di seberang. Kemudian Kenshin yang sudah di dekatnya Kaori, ia pun lalu bilang dengan pelan, apa kamu nggak apa Kaori? Saat itu, teman-temannya Kaori, yang ada di samping kiri dan kanan, tentu saja mendengarnya. Lantas mereka bertanya, di hati masing-masing, kok tuan muda panggil Kaori? Seperti akrab gitu. Wah jangan-jangan benar nih, apa kata Lala tadi? Mereka udah jadian. Kaori pun lalu menjawab tanya Kenshin. Nggak, aku nggak mengapa ini. Cuman tanganku tergores dikit aja. Kenshin lalu melihat tangannya Kaori yang sedikit ada luka. Lalu secara tiba-tiba, tanpa disadari, Kenshin itu malah memegang tangannya Kaori, sembari bicara pelan. Diobati ya Kaori, diperban dikit aja, agar nggak melebar. Karena hal itu, semua temannya Kaori terkaget dibuatnya. Begitu pula dengan staf kantor yang di seberangnya, termasuk pula Angelika. Mereka melihat cleaning service memegang tangannya wanita yang punya jabatan tinggi. Angelika pun sampai terkejut, sempat tak percaya melihatnya. Kok bisa dia pegang-pegang tangan segala? Ngapain cleaning service itu? Kaori kok kagak marah juga? Kok mau aja dia dipegang pekerja biasa? Pertanyaan itu menggeliat di pikirnya. Tergambar jelas di wajahnya. Angelika bertanya-tanya tentang keanehan yang dilihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.